adik-adik semua. Kabar hari ini Sehat, kuat, luar biasa. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, yuk kita ajak mama papa, adik kakak, kita mau berjabat tangan, kita mau tanya kabar mereka. Ikuti tante om tante ya. Halo, apa kabar teman? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar lalu cari yang lain. Halo, apa kabar teman? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar lalu cari yang lain. Kita udah siap mau memuji Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau memulaikan ibadah kami. Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga kepada akhirnya. Kami siap untuk memuji, bersorak, melompat, menari, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua di rumah bahkan dimanapun, hari ini siapa yang bersuka cita memuji Tuhan? Siapa yang sudah mandi? Oh udah mandi. Siapa yang gak sabar untuk memuji Tuhan? Saya. Yeay, hari ini kita mau mempersiapkan hati kita mau bersuka cita, kita mau melompat untuk memuji Tuhan.
mau melompat Buat Tuhan. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Buat satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Siap-siap melompat. Siapa yang sudah capek? Oh, belum. Siapa yang masih bersuka cita? Yeay, kita semua tetap bersuka cita. Nah, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita semua ya. Kita mau mendengarkan apa? Firman Tuhan. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah dan dimanapun juga, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu sayang kepada kita? Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik. Tuhan Yesus sayang kepada om, tante, kepada papa, mama, kepada adik, kakak, bahkan seluruh yang ada di dunia ini. Tuhan sayang. Nah, untuk itu saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan buat cinta kasih sayangnya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau datang memuji Dia, kita mau datang menyembah Dia. Bahkan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita semua. Haleluya. Haleluya. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu,
berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku menyembahmu selalu, Kaulah Bapakku. Berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku menyembahmu selalu, Kaulah Bapakku dan ku sekali lagi kita mau katakan ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku menyembahmu selalu, Kaulah Bapakku dan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan telinga kita, supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kembali kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memberkati kami, menolong kami semua yang ada ya Tuhan. Bahkan yang mendengarkan ya Tuhan, ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau ya Tuhan mempersiapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami
percaya Engkau Allah yang beserta kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh diberitakan kepada kami dan kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati Tante yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Wah, sudah lama ya adik-adik kita nggak ketemu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Kuat? Wah, puji Tuhan. Tante senang loh adik-adik dengernya. Kalau adik-adik di rumah bisa sehat, bisa kuat, masih bisa bersama dengan keluarga. Adik-adik tahu tidak? Kalau adik-adik hari ini masih bisa bernafas, masih sehat, masih bisa bersama dengan keluarga, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kuasa Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup adik-adik. Nah, ngomong-ngomong soal kuasa Tuhan, hari ini Tante mau bercerita tentang kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap kita, dimanapun kita berada. Tapi sebelumnya, adik-adik di rumah, yuk duduk yang manis. Siapkan kedua telinganya dan kedua matanya untuk mendengarkan cerita yang Tante sampaikan. Sudah siap? Sudah siap? Wah, hebat. Jadi begini adik-adik, Tante mau cerita ya. Pada zaman dahulu, ada sebuah kota yang sangat besar. Kota itu namanya Kota Niniwe. Kota apa namanya? Kota Niniwe. Penduduk kota Niniwe perilakunya sangat jahat adik-adik. Orang-orangnya sangat jahat. Bahkan saking jahatnya mereka menggambarkan setiap kejahatan mereka di kuil-kuil maupun tembok-tembok kota mereka. Sampai-sampai nih adik-adik, semua musuh mereka merasa ngeri dan merasa takut melihat kejahatan orang Niniwe. Ayo adik-adik, coba kita ingat-ingat, apa aja sih perbuatan jahat itu? Ini. Berbohong. Ayo, siapa yang pernah berbohong? Berbohong adalah salah satu perbuatan jahat adik-adik. Apalagi? Ini nih. Tidak taat. Tidak taat sama orang tua, tidak taat sama guru. Itu juga salah satu perbuatan jahat. Apalagi ya? Ini dia. Mencuri. Mengambil yang bukan miliknya, itu mencuri adik-adik. Dan itu nggak baik. Terakhir deh, contoh apa lagi ya? Yang artinya kita berbuat jahat. Ini dia. Membunuh. Itu juga perbuatan jahat. Dan perbuatan jahat ini dilakukan oleh orang-orang Niniwe pada zaman dulu. Sehingga adik-adik tahu, Tuhan jadi merasa sedih. Bagaimana muka sedih adik-adik? Tuhan sedih. Dan Tuhan menjadi tergerak hatinya. Tuhan mau supaya orang-orang Niniwe berhenti berbuat jahat dan bertobat kepada Tuhan. Adik-adik tahu tidak? Apa yang Tuhan lakukan supaya membuat orang-orang Niniwe menjadi bertobat? Pada saat itu Tuhan mengirim seorang nabi. Kalau nabi itu seperti zaman sekarang, kayak seperti pendeta maupun juga para hamba-hamba Tuhan adik-adik. Ayo, ada yang tahu tidak? Siapa nama nabi yang Tuhan utus untuk pergi ke Niniwe? Siapa? Siapa? Yunus adik-adik. Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tuhan berfirman, Yunus, pergi engkau ke Niniwe
dan sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe sehingga mereka bertobat dan tidak berbuat jahat lagi. Tapi sayangnya adik-adik, Yunus gak dengar-dengaran. Yunus tidak taat sama perintah Tuhan. Dia justru pergi melarikan diri. Dia pikir dengan dia pergi ke tempat yang jauh, Tuhan tidak bisa menemukan dia. Wah, tapi Yunus salah. Kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Dimanapun Yunus berada, Tuhan bisa tahu. Pada zaman dulu belum ada ini adik-adik, ngeng. Belum ada motor, belum ada mobil, belum ada kereta api, bahkan belum ada pesawat yang terbang. Belum ada adik-adik. Jadi pada saat itu Yunus membeli sebuah karcis kapal layar. Wah, dia pergi menaiki kapal layar untuk pergi ke sebuah kota yang namanya Tarsis. Ayo, tadi disuruhnya pergi ke sana nih, pergi ke Niniwe. Tapi Yunus malah berbelok, dia pergi ke tempat lain, yaitu ke Tarsis. Akhirnya Yunus pun naik ke kapal layar. Kapal pun mulai berlayar adik-adik. Awalnya wah enak sekali ya, anginnya sepoi-sepoi. Anginnya sepoi-sepoi, kemudian gelombangnya kecil. Yunus turun ke ruang yang paling bawah. Dia bersantai-santai di ruang yang paling bawah. Tidak lama kemudian adik-adik terdengar suara. Duar! Hah! Terjadi petir dan kilat yang menghantam kapal Yunus. Bukan hanya itu, ada angin kencang. Angin kencang, bahkan juga ada gelombang yang sangat besar menghantam kapal Yunus. Sehingga orang-orang yang ada di dalam kapal pun merasa ketakutan. Mereka panik. Oh tolong, tolong kami tidak mau binasa, kami tidak mau mati. Allah kami, tolong kami. Mereka semua berteriak ketakutan. Tapi adik-adik, di mana Yunus? Di mana Yunus? Nahkoda kapal turun ke ruang yang paling bawah dan menemukan Yunus. Adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus sedang ini adik-adik. Yunus sedang tidur nyenyak. Apa? Dia tidur nyenyak. Sehingga sang nahkoda kapal pun membangunkan Yunus. Hoi, bangun! Bisa-bisanya kamu tertidur nyenyak di saat kami semua hampir mati. Di saat kami semua menghadapi badai yang sangat besar. Bangunlah dan berserulah kepada Allahmu, berdoalah kepada Allahmu. Siapa tahu dengan kamu berdoa kepadanya, kami semua tidak binasa. Akhirnya Yunus pun terbangun. Sedangkan orang-orang yang ada di dalam kapal, mereka semua berpikir, bagaimana caranya supaya kami tidak tenggelam? Akhirnya mereka pun membuang seluruh muatan kapal. Entah itu pakaian mereka, entah itu persediaan makan mereka, entah itu tas mereka dan barang-barang mereka, mereka semua buang ke dalam lautan. Tapi justru angin semakin kencang. Dan gelombang juga semakin kuat adik-adik. Dan mereka kembali panik. Tolong, tolong, kami bingung, kami harus berbuat apa? Kami hampir mati, kami tidak mau binasa. Kemudian datanglah Yunus. Dan mereka pun kembali berpikir, sepertinya kita harus membuang undi supaya kita tahu apa penyebab dari malapetaka ini. Akhirnya mereka membuang undi. Dan Yunuslah yang kena undi adik-adik. Dan mereka pun langsung mengerumuni Yunus. Hei kamu, siapa kamu? Apa pekerjaanmu dan dari bangsa manakah engkau? Apa yang telah kamu buat sehingga kami semua harus tertimpa malapetaka ini? Yunus pun tertunduk adik-adik. Dia tertunduk dan dia berkata, aku adalah Yunus dan aku adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berfirman kepadaku,
aku tidak taat. Aku justru melarikan diri. Dan orang-orang pun berkata, apa yang harus kami lakukan sehingga kami tidak binasa? Apa yang harus kami perbuat kepadamu? Dan akhirnya Yunus pun berkata, adik-adik, angkatlah aku dan buanglah aku ke dalam lautan. Maka badai akan tenang, lautan akan kembali tenang. Mereka pun berdiskusi, bagaimana ini? Apa kita harus membuang dia? Bagaimana ini? Apakah benar kita harus membuang dia ke dalam lautan? Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuang Yunus ke dalam lautan. Mereka mengangkat Yunus, 1, 2, dan 3. Mereka membuang Yunus ke dalam lautan, adik-adik. Apa yang selanjutnya terjadi kepada Yunus? Adik-adik tahu bahwa Tuhan mengutus seekor ikan yang sangat besar. Dan ikan yang sangat besar ini menghampiri Yunus. Tiba-tiba, hop! Yunus ditelan hidup-hidup, adik-adik. Akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan. Coba adik-adik bayangkan, ketika mamanya adik-adik masak ikan di rumah, aroma yang dikeluarkan adalah aroma yang tidak sedap. Aroma amis. Bahkan ada darah di sana. Bagaimana dengan Yunus yang ada di dalam perut ikan? Sungguh sangat bau, dipenuhi dengan darah. Tetapi adik-adik harus tahu bahwa Tuhan memelihara Yunus. Kuasa Tuhan sangat luar biasa. Bahkan di dalam perut ikan pun, Yunus masih bisa hidup, adik-adik. Kuasa Tuhan sangat luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Yunus di dalam perut ikan, adik-adik? Apakah dia tidur? Gak bisa tidur, adik-adik. Bau. Apakah dia hanya duduk-duduk saja? Gak bisa. Yang dilakukan Yunus pada saat itu adalah dia datang kepada Tuhan. Dia berlutut, dia berdoa. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sudah tidak taat kepadamu. Saya tidak dengar-dengaran dengan perintahmu Tuhan. Saya berjanji, saya akan pergi ke Niniwe untuk menyampaikan kebenaranmu. Nah, Yunus minta ampun. Dan apakah Tuhan mendengar seruan Yunus, adik-adik? Ya, Tuhan bukan cuma mendengar seruan Yunus. Bahkan Tuhan menunjukkan kuasanya. Selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, pada akhirnya karena kuasa Tuhan, ikan besar itu memuntahkan Yunus ke daratan. Dan Yunus terdampar di daratan. Yunus selamat, adik-adik. Setelah Yunus selamat, akhirnya Yunus pergi ke Niniwe untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang Niniwe kembali percaya kepada Tuhan. Mereka berhenti berbuat jahat. Adik-adik, seringkali Tuhan menggunakan kuasanya untuk mengajarkan kita supaya kita taat. Dan adik-adik juga harus tahu bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Tidak seperti Yunus. Ketika Tuhan utus Yunus pergi ke Niniwe, Yunus berkata, Tuhan, kenapa aku harus pergi ke Niniwe? Karena orang-orang di Niniwe adalah orang-orang yang jahat. Mereka tidak pantas menerima kasih Tuhan. Tapi kasih Tuhan berlaku bagi semua orang. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan yang sudah Tante sampaikan, boleh adik-adik dengar dengan baik. Kita sama-sama belajar untuk hidup taat dan menghargai kuasa Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Sebelum Tante tutup di dalam doa, Tante punya ayat hafalan buat adik-adik. Ayo adik-adik, siapkan Alkitabnya. Sudah siap adik-adik? Iya. Mari kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kita ikuti bersama-sama ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang
berbalik, dan bertobat. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bisa memberkati adik-adik dan ayo kita berdoa bersama. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk hidup taat akan perintah Tuhan, untuk menghargai kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Tuhan kami semua boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Sehingga kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat Tuhan, baik di tengah keluarga kami maupun dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang ada. Engkau memberkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka. Biarlah Tuhan semakin hari mereka hidup takut akan Engkau. Memberkati keluarga mereka, memberkati sekolah mereka, walaupun saat ini mereka tidak bersama-sama bisa bersekolah di gedung sekolah, tapi kami percaya hikmat Tuhan menyertai mereka. Terus berikan mereka hikmat-Mu dalam mereka menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, biar berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penghantaran sukacita dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.